Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ini pelajaran mulai SD sudah ada ya. Jadi di SMP juga ada dan ini di SMA diulang kembali. Oke, untuk mengingatkan kembali bahwa ekosistem adalah salah satu materi pelajaran biologi yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, ya, baik lingkungan secara biotik maupun abiotik. Adapun yang kita bahas pada kesempatan kali ini ada dua bagian. Yang pertama yaitu komponen ekosistem dan satuan-satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Kemudian bagian B nanti kita akan lanjutkan dengan pola-pola interaksi dalam ekosistem. Jadi di dalam ekosistem ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup atau makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Baik, kita lanjutkan. Kita yang pertama yaitu tentang komponen dari ekosistem. Nah, ini kita lihat ini ada pemandangan yang sangat bagus ini ya. Ada air terjun, ada airnya, ada hijau-hijau, ada tanamannya gitu ya. Oke, jadi ada komponen-komponen penyusun ekosistem, satuan-satuan makhluk hidup dan interaksi yang nanti kita pisahkan. Tapi kita belajar tentang penyusunnya dulu ya. Secara umum dibedakan jadi dua komponen ekosistem. Yang pertama yaitu abiotik, komponen yang terdiri dari makhluk yang tak hidup. Kemudian secara biotik atau komponen biotik terdiri dari makhluk hidup. Untuk yang komponen abiotik, nah, insya Allah sudah sangat tahu ya, mulai dari air, ada udara, ada cahaya matahari, ada kelembapan, ada suhu, ada angin, ada tanah, kemudian tata letak permukaan di bumi atau topografi, kemudian iklim, kemudian keasaman atau pH. Ya, ini adalah komponen-komponen abiotik. Sementara komponen biotik itu sendiri, yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup itu, ternyata punya peran-peran yang berbeda-beda. Gitu ya. Ada makhluk hidup itu yang bertindak sebagai produsen, ya, ini tumbuhan hijau, mampu berfotosintesis. Kemudian yang kedua ada yang bertindak sebagai konsumen, pemakai. Jadi dia menggunakan hasil dari produsen. Tapi dia tidak bisa membuat zat makanan sendiri, tapi dia menggantungkan pada produsen. Berikutnya itu ada dekomposer atau pengurai. Ini biasanya mikroorganisme ya. Ya, menguraikan sisa-sisa dari konsumen maupun produsen, dikembalikan lagi merombak zat-zat organik, yaitu zat yang berasal dari makhluk hidup menjadi bagian dari tanah kembali. Kemudian nanti bisa diserap lagi oleh produsen. Yang berikutnya itu ada detrivor, pemakan serpian. Ini ada cacing ya. Atau belatong, pemakan serpian. Jadi kalau ada potongan-potongan daun, potongan-potongan batang, atau potongan-potongan daging atau apa, ini namanya detrivor. Ternyata makhluk hidup dalam ekosistem punya tugas masing-masing atau punya jabatan masing-masing. Lah manusia walaupun hebat, ternyata manusia itu konsumen di dalam suatu ekosistem. Jadi walaupun ilmu kita tinggi, kita hebat, kita kuat, kita tetap sebagai konsumen. Kita menggantungkan kepada produsen, gitu ya. Jadi manusia jangan mentang-mentang. Ternyata manusia juga tergantung. Berikutnya itu kita bicara tentang satuan-satuan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Insyaallah sudah pernah kita bahas. Satu ekor rusa atau satu ekor zebra itu individu. Beberapa ekor zebra itu populasi. Beberapa zebra ditambah dengan beberapa binatang lainnya dengan rumput dan lain-lain membentuk komunitas. Kumpulan dari beberapa populasi yang berbeda. Komunitas beserta dengan lingkungan abiotiknya, hubungan timbal balik, ekosistem yang sedang kita pelajari kali ini.
Nah, ekosistem nanti kita bagi lagi menjadi beberapa. Nanti ada ekosistem darat, ada ekosistem air, bisa air tawar, bisa air laut. Kemudian ada ekosistem buatan, ada ekosistem alami. Nah, ekosistem darat yang sangat luas dengan ciri khas tumbuhan tertentu, nah, disebut dengan bioma. Bioma membentuk biosfer atau lingkungan hidup secara mendunia. Oke, kita lanjutkan dengan macam-macam ekosistem ini. Kita awali dari ekosistem darat. Jadi ekosistem darat adalah ekosistem yang bagian teritorialnya itu sebagian besar berupa daratan. Nah, kita awali dari yang paling pojok kalau kita lihat globe ya, itu yaitu dari tundra dulu. Ini daerah kutub ya, baik kutub utara maupun kutub selatan. Ini airnya kebanyakan dalam bentuk es, sehingga jarang ditemui air dalam bentuk cair. Ini biasanya didominasi oleh tanaman lichen atau lumut kerak, ya, warnanya hijau. Ini di daerah Greenland kalau salah ya, daerah Denmark, Rusia. Kemudian ada yang mulai setelah itu berbatasan dengan kutub, itu daerah yang iklim sedang. Kutub itu sekitar 60,5, ya, daerah antara pojok dengan 60,5 lintang utara, itu daerah kutub ya. Kemudian di bawahnya kutub itu ada iklim sedang. Nah, itu ada namanya bioma conifer atau taiga. Mana ya? Nah, ini didominasi tumbuhannya yaitu conifer, itu tumbuhan yang bentuknya runcing seperti konus. Nah, ini cemara ya. Nah, ini daerah cemara. Ini biasanya iklim antara panas dan dinginnya sangat mencolok. Nih. Kemudian setelah itu ada di daerah subtropis, jadi daerah dingin, sedang, daerah subtropis itu di daerah antara 23,5 sampai 40 lintang utara ya. Itu daerah subtropis sebelum ke tropis Indonesia ya. Itu ada namanya kalau di perbatasan titik baliknya itu ada gurun. Jadi gurun kebanyakan di daerah sekitar 23,5 lintang utara maupun lintang selatan ya. Itu di daerah gurun, curah hujannya sangat rendah, hanya sekitar 25 cm per tahun ya. Daerah gurun, kemudian di sekitar situ juga di daerah subtropis berarti itu ya. Oh, maaf, iya, subtropis. Itu ada hutan gugur juga. Kalau di agak ke atasnya ke hutan gugur, di mana ini biasanya hutan gugur ini 4 musim ya. Di daerah 4 musim. Mana ini? Termasuk Jepang ya. Jepang, Korea juga 4 musim itu ya. Jadi ini curah hujannya hutan gugur ini sudah agak tinggi 75 sampai 100 cm per tahun. Setelah itu nanti menuju Katulistiwa, daerah di antara 0 sampai 23,5 lintang utara maupun lintang selatan. Ini hutan hujan tropis di mana curah hujannya sangat tinggi sekali. Bahkan ada yang mengatakan ini curah hujan sangat tinggi sekitar 200 sampai 225 cm per tahun dengan sinar matahari bersinar sepanjang hari. Selainnya beda dengan daerah kutub atau daerah sedang maupun subtropis, jadi cahaya matahari bersinarnya hanya beberapa jam saja kalau di daerah yang agak ke atas dari bumi kita, kalau kita lihat global ya. Oke. Jadi ekosistem darat seperti itu. Jadi ini baru kita bicara tentang komponennya dulu ya, kita nggak membicarakan tentang interaksinya. Oke, paham ya kira-kira ya? Jadi diurutkan tadi ya. Jadi mulai dari tundra, kemudian setelah itu ke bioma taiga, setelah itu hutan ini dulu ya, savana ini ada padang rumput, hutan gugur, baru semakin hijau di bioma hutan tropis. Nah, Indonesia ini seluruh wilayah termasuk daerah Katulistiwa, sehingga sangat subur sekali, sangat banyak sekali keanekaragaman hayati. Ya, ini membuat tertarik negara-negara lain ini untuk ke Indonesia ya. Oke.
Nah, berikutnya yaitu ekosistem air, ya. Yaitu lingkungannya didominasi oleh air, tapi ya tetap ada daratannya ini, nah, di bawahnya ini ya. Oke. Nih, nah ini bicarakan nama-nama dulu komponen yang ada di ekosistem air tawar. Nah, ini ada yang makhluk hidupnya suka di daerah apa ya, atas dari perairan, disebut dengan neuston, serangga air yang suka bisa jalan di atas air itu lah ya. Nah, itu neuston. Ada fitoplankton atau zooplankton, tumbuhan, atau ini kalau fito berarti tumbuhan yang melayang-layang, berarti dia nggak punya alat gerak, di mana arus mengalir dia ikut. Ada zooplankton, yaitu hewan-hewan kecil yang melayang-layang di air. Kemudian ada namanya nekton lah, ini yang makhluk hidup air yang bebas kemana-mana, ya. Contohnya ikan ini diantaranya ya. Kemudian ada perifiton. Perifiton ini ada hewan tapi hidupnya selalu nempel di batuan atau tanaman-tanaman air. Dan ada bentos, mungkin nggak tulis ini. Bentos itu di dasar sukanya, ya. Di tanahnya mungkin itu ada siput, ada kepiting, nah itu ya. Oh ini sorry, remis, nah ini ada bentos. Ini kita lagi-lagi baru bicara komponen ya, belum interaksi loh ya, jangan lupa komponen dulu. Nah, berikutnya ini ada pembagian-pembagian wilayah di ekosistem air tawar. Jadi ekosistem air tawar itu ekosistem di mana hampir seluruh bagiannya itu berupa air. Jadi ini banyak digenangi air, walaupun tetap ada daratannya. Ini ada daerah litoral ya, ini danau misalnya atau sungai ya. Jadi litoral itu daerah yang berdekatan dengan tepi yang masih ditembus dengan cahaya matahari. Terus agak ke tengah sedikit ada daerah limnetik. Nah ini ya, daerah limnetik ini daerah yang berbatasan dengan litoral, ini sudah lepas, ini bisa ditembus cahaya. Sementara daerah bentik ada daerah yang sudah tidak ditembus oleh cahaya matahari lagi. Nah ini kan berarti ada interaksi kan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup ini. Jadi dengan tembusnya cahaya matahari dan tidak tembus itu mempengaruhi kehidupan. Ini ada plankton, ada ikan, ada cacing, ada ikan paus kuning, misalnya ada gumbang penyelam dan lain-lain. Punya tempat-tempat sendiri di dalam, walaupun ini satu ekosistem dia punya tempat atau habitat yang khas dari masing-masing. Karena ada interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Nanti kita lanjutkan di interaksinya. Kita baru bicara komponen ini ya. Nah, ini selanjutnya yaitu untuk ekosistem laut ini ya. Ekosistem laut di mana kadar garamnya sangat tinggi, dan ekosistem laut ini tidak terlalu dipengaruhi oleh iklim atau cuaca. Jadi dia sangat stabil sekali gitu ya. Oke, dan ini kita lihat dari penampakannya, ini pembagiannya dari ini ada yang pembagian ke arah samping sama ke bawah. Yang ini nanti kedalamannya ya. Ini kalau di laut itu ada namanya daerah intertidal zone atau istilahnya ini daerah pasang surut. Daerah di mana kadang ada airnya, kadang tidak ada airnya gitu ya. Setelah itu daerah neritic zone. Nah, ini daerah yang berbatasan dengan ini, tapi masih tembus cahaya matahari. Nah, berikutnya lepas dari itu ke sampingnya ini, tapi sampai dasar masih ada. Tapi berikutnya adalah oceanic zone. Nah, ini daerah misalnya lepas pantai ya, lepas pantai. Dengan kedalaman. Nah, daerah yang oceanic ini bagi dua nanti, yaitu ada photic zone sama aphotic zone ya. Aphotic zone. Jadi yang A itu artinya tidak, photic itu berarti cahaya, tidak bisa tembus cahaya. Sementara antara yang photic zone dengan yang ini disebut dengan zona pelagik semuanya, dari dasar sampai di sini. Oke, ini pembagian dari arah horizontal. Sementara kalau dibagi berdasarkan arah vertikal ada namanya zona litoral 0 meter, dengan titik di mana ini pertemuan antara daratan dengan lautan di titik
Yang terakhir berarti di sini berarti ada pasang surut seperti tadi ya. Nah, setelah itu ada namanya zona neritik, zona yang masih bisa ditembus oleh cahaya matahari. Ada namanya zona batial antara ini ya, ini zona batial. Ini mungkin ada yang bisa tidak tembus, ada zona abisal. Wah, di kedalaman 180 benar-benar tidak ada cahaya sama sekali. Gitu ya. Jadi mulai dari zona ini terus nol litoral, neritik, batial ini. Nah, semakin ke arah kanan ini, semakin ke kedalaman semakin tidak ada cahaya matahari. Ya.